Masak dahulu sebelum bikin stok untuk jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi. Ini aku lagi mau masak ya teman-teman. Sebelum aku melanjutkan untuk menyiapkan stok jualan hari ini, aku pulang belanja tadi tuh beli tulang. Ini tuh tulang kerongkong ayam tua teman-teman, yang biasanya dagingnya tuh untuk adonan bakso. Aku beli 10.000 dapat 3 ekor kerongkong. Nah kemudian udah aku bersihkan dan aku potong-potong dan aku cuci bersih. Setelah itu aku menggunakan panci presto, tapi ini tidak di presto ya teman-teman. Nah sebelumnya ini aku rebus sampai mendidih dan aku buangin kotoran yang ada di bagian atas. Aku menggunakan metode 5-30-7. Dimasak selama 5 menit, kemudian matikan kompor, tunggu sampai 30 menit, lanjut masak lagi selama 7 menit. Dan matikan kompor, diamkan sampai hawa airnya itu tidak panas lagi. Dengan menggunakan metode ini, itu tuh sangat irit gasnya teman-teman ya. Nah teman-teman boleh coba karena aku udah beberapa kali mencobanya. Nah di sini udah aku siapkan untuk bahan-bahannya sembari nunggu tadi metodenya berjalan. Di sini aku siapkan untuk bahan-bahan yaitu ada kunyit, ada jahe, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, dan asam kandis. Cabai merah besar, cabai rawit, tomat merah, tomat hijau, dan daun bawang. Sebelum di blender, semua bahan-bahan bumbunya aku iris-iris karena ini untuk mempermudah blendernya supaya tidak ada yang ketinggalan atau seperti tidak ke blender ada yang potongan-potongannya tuh masih utuh ya teman-teman. Jadi dengan diiris-iris ini sangat mempermudah pemblenderan. Oh ya tadi hampir lupa, aku belum menyebutkan bahwa hari ini tuh aku mau masak namanya pindang tulang. Yang biasanya kalau di Lampung itu pindang tulang itu tulang iga sapi, tapi di sini aku pakai tulang kerongkong ayam. Nah menurut aku sama aja teman-teman, mungkin beda rasa aja ya. Mungkin kalau yang suka pindang iga sapi ya pasti rasanya lebih enak iga sapi, tapi buat aku sama aja ya teman-teman. Toh ini judulnya juga tulang-tulang sama aja ya. Nah ini kemudian setelah bumbu-bumbu yang perlu diiris tadi udah aku potong-potong semua, kemudian daun bawang juga aku potong-potong. Di sini aku potongnya tuh sangat besar-besar atau agak panjang-panjang ya. Nah tomat pun sama, ini akan aku potong-potong karena ini yang tidak harus di blender. Nah untuk pindang itu ada sebagian yang di blender, ada sebagian yang harus dipotong-potong. Seperti contohnya tomat atau mungkin cabai, tapi cabai pun bisa di blender ya teman-teman. Nah ini kalau untuk tomatnya aku iris, nanti untuk cabainya aku blender. Untuk perbumbuannya sudah di blender semua, kemudian di sini udah aku siapkan wajan dan minyak secukupnya, kemudian aku tumis bumbu yang sudah di blender. Nah cabenya tadi aku blender halus ya teman-teman, bareng dengan bumbu-bumbu yang lain kecuali tomat dan daun bawang itu aku potong-potong. Untuk cabenya itu terserah ya teman-teman, bisa dipotong-potong, bisa di blender halus, sesuai aja dengan selera kita masing-masing. Kemudian kita tumis sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Setelah bumbunya harum atau airnya susut, kemudian dimasukkan ke dalam rebusan kerongkong yang sudah direbus tadi. Masukkan serai, asam kandis, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Nah ini untuk aroma supaya masakan itu aromanya tuh seperti rempah tapi enak dan nagih. Bumbu pindang sebagian ada yang ditumis, ada juga yang tidak ditumis atau langsung dimasak dengan air dan apa yang mau kita pindang. Tapi di sini aku mau tumis supaya warnanya nanti lebih cantik dan aroma bumbu-bumbu atau seperti kunyit, jahe itu tidak berasa mentah. Tapi kalau teman-teman suka langsung tidak ditumis, itu pun juga kembali ke selera ya teman-teman. Nah kemudian ini udah aku masukkan ke dalam rebusan kerongkong ayam. Dan tadi wajan itu kan ada sisa-sisa bumbu, aku masukkan juga supaya tidak sia-sia terbuang. Kemudian aku tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Dan tadi asamnya tuh dari asam kandis ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada asam kandis, teman-teman bisa gunakan air asam jawa. Atau bisa juga menggunakan dari belimbing wuluh. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi buah belimbing wuluh itu kan rasanya asam, itu juga bisa untuk dipakai sebagai rasa asam pada masakan. Nah ini tadi ada penyedap rasa juga. Kemudian di sini aku masukkan untuk
bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang diiris-iris. Nah ini tuh rasanya tuh seger banget ya, jadi rasanya itu asam, pedas, manis. Nah itu tuh pindang tuh seperti apa ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang udah nyoba pasti tahu ya, dan rasanya itu segar banget kuahnya. Apalagi ini tulang-tulang yang akan kita apa ya, krikit-krikit atau disesep-sesep tuh enak banget. Bisa juga pindang itu bisa untuk ikan, jadi kembali ke selera aja enaknya mau dipakai untuk apa. Tambahkan kecap secukupnya, sesuaikan selera aja. Nah ini tuh menambah rasa supaya rasanya tuh lebih endul, lebih enak, lebih sedap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka pakai kecap, itu bisa di skip, tidak usah pakai, itu tidak apa-apa. Jadi kembali lagi ke selera. Alhamdulillah pindang tulang ayamnya sudah selesai, dan tadi udah aku tes rasanya tuh seger banget ya, asam, pedas, manis, pokoknya enak banget. Nah teman-teman wajib coba. Jadi kerongkong atau tulang itu kan murah ya, jadi kalau dimasak seperti ini tuh jadi apa ya, jadi seger, enak, dan nggak kalah enak dengan kita pakai dagingnya ya. Pakai ini juga tulangan pun masih ada sisa-sisa dagingnya, alhamdulillah. Nah yang terakhir ini aku masukkan untuk daun bawangnya. Ini daun bawang ini pokoknya harus dimasukkan ya teman-teman, jadi warnanya biar lebih cantik, lebih wangi, karena aroma daun bawang itu khas ya, jadi bikin wangi-wangi gurih gitu. Nah akhirnya selesai juga masak pindang ayam hari ini. Lanjut, setelah masak aku mau persiapkan ya teman-teman untuk persiapan jualanku hari ini. Nih penampakannya terlihat seger, hayo-hayo siapa yang kepingin monggo dicoba. Ini tuh seger walaupun ini cuman kerongkong atau tulangan, tapi tuh ini enak banget dan anak-anak tuh suka, Pak Su juga suka. Monggo dicoba ya teman-teman, gampang banget cara bikinnya dan simple bumbunya. Nah setelah masak lanjut, di sini aku tuh udah bikin stok mie untuk jualanku teman-teman. Nah ini tuh untuk stok mie Cibewi. Oh ya, yang merapihkan mie atau menata mie dalam box ini tuh adalah Kakak Puspa, dan tadi tuh yang mengambil mie dari tempat produksi juga Kakak Puspa. Alhamdulillah ini sekitar jam 10 pagi ya teman-teman, udah ada yang pesan. Nah ini tuh lumayan agak jauh, jadi aku gunakan kotak atau kardus supaya lebih ringkes dan mudah dibawanya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.